Ya, kembali bersama kami Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menyambut baik rencana pemerintah khususnya Kepolisian Indonesia yang akan membentuk satuan tugas atau Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal. Hal ini dipandang dapat memberikan keamanan dan ketenangan masyarakat yang kerap mendapat ancaman hingga pencemaran nama baik dari pinjol ilegal. Ya, kami menyambut baik upaya pembentukan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal ini oleh kepolisian. Karena memang ini sudah menjadi keresahan masyarakat terkait beroperasinya pinjol ilegal ini. Sejauh ini memang kami bekerja sama juga komunikasi dengan Dirtipidatsus, ya, Barreskrim Polri terkait dengan adanya laporan-laporan masyarakat terkait operasi dari pinjol ilegal ini. Jadi kalau memang ini dibentuk sampai ke jajaran Polda, ke Polres, ini sangat baik sekali karena memang selama ini kami melihat memang para penyidik di tingkat Polres, apalagi Polsek ya, belum betul-betul memahami tentang dinamika atau adanya pengaduan terkait dengan pinjol ilegal ini. Dari kami sendiri, asosiasi sudah turut juga bekerja sama mendukung upaya yang dilakukan oleh Kapolri. Kami turut memberikan satu sharing pada pendidikan penyidik di Mabes Polri terkait dengan bagaimana melihat tindak pidana yang terkait dengan pinjaman online ini. Sehingga dengan adanya kegiatan capacity building dan diapi oleh Satgas Pemberantasan Pinjol oleh Mabes Polri ini, kami sangat yakin ini akan sangat berdampak dan akan menciptakan ketenangan kepada masyarakat bahwa ancaman-ancaman yang mereka alami, mereka dapatkan dari debt collector pinjol ilegal ataupun tindakan-tindakan yang penagihan yang bersifat teror, kemudian juga pencemaran nama baik, ya, merendahkan martabat orang, itu bisa langsung cepat direspon oleh jajaran kepolisian di semua tingkatan. Sementara itu, Center of Economic and Law Studies atau SELAYOS mengkritik langkah pemerintah khususnya kepolisian yang akan membentuk satuan tugas penanganan pinjol ilegal di tanah air. Pengamat menilai jika pemerintah hanya perlu memanfaatkan peningkatan fungsi dari Satgas Waspada Investasi yang di dalamnya mencakup sejumlah lembaga, mulai dari OJK, kepolisian hingga kementerian dan lembaga terkait. Untuk mengatasi ini sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas baru untuk pinjaman online ilegal. Cukup Satgas Waspada Investasi, ini kan sudah terdiri dari OJK, kemudian juga kepolisian, dan ada kementerian lembaga lainnya. Ini harusnya difungsikan lebih optimal dengan catatan sistem preemptif ataupun pencegahan dini terhadap maraknya marketing pinjol melalui SMS. Kemudian juga bagaimana melakukan kerjasama internasional. Karena ditemukan banyak server pinjaman online ilegal itu berada di luar negeri. Dan negara-negara ini sebagian sudah memiliki kerjasama, sebagian masih belum. Sehingga harusnya ada kerjasama lintas negara untuk menangkap, bahkan sampai melakukan ekstradisi terhadap owner ataupun pemain dari pinjol ilegal. Yang berikutnya adalah adanya perlindungan terhadap korban yang sudah terlanjur meminjam kepada pinjol yang ilegal, kemudian dilakukan teror ataupun penagihan dengan cara-cara yang di luar dari hukum. Nah, ini harus ada perlindungan terhadap korban. Dan yang terakhir adalah edukasi. Kita mendapatkan edukasi paling mudah kalau pinjolnya lewat SMS, maka edukasinya juga harus dilakukan lewat SMS. Ya, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menilai rencana pemerintah untuk membentuk Satgas Penanganan Pinjol Ilegal dapat mempersempit ruang gerak pinjol ilegal yang saat ini meresahkan masyarakat, khususnya korban. Bahkan dengan adanya satuan tugas yang baru dapat bekerja sama dan beriringan memberantas pinjol ilegal bersama Satgas Waspada Investasi yang sebelumnya sudah dibentuk. Ini mempersempit ruang gerak mereka untuk misalnya memasarkan produk mereka gitu ya, karena kita juga tahu bahwa di sisi lain otoritas jasa keuangan juga sudah punya Satgas Waspada Investasi. Jadi apakah kemudian tadi ditanyakan ini akan tumpang tindih? Saya kira ini
justru akan saling melengkapi dengan catatan bahwa kedua otoritas atau mungkin otoritas lain yang terkait itu bisa saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk memperkecil atau mempersempit ya ruang gerak dari pinjol ilegal ini. Nah, harapannya tentu dengan semakin banyaknya pihak yang berkolaborasi, pinjol ilegal ini dia akan semakin semakin sedikit ruang geraknya, dan pada akhirnya ini akan hilang dengan sendirinya dengan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh otoritas terkait. Nah, dan juga sisi positifnya masyarakat juga akan lebih paham ketika ingin menggunakan fasilitas financial technology, fasilitas pinjaman online. Mereka harus misalnya menggunakan fasilitas ini dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait. Jadi saya kira Ya, Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah pinjaman yang disalurkan oleh fintech sebesar 236,47 triliun rupiah dengan outstanding 24,21 triliun. OJK pun menghimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman online, pastikan pinjol tersebut sudah terdaftar dan mendapatkan izin OJK. Otoritas Jasa Keuangan menilai walaupun pinjaman online menimbulkan pro dan kontra dalam beberapa waktu terakhir, tapi nyatanya sebanyak 66,70 juta masyarakat telah menikmati dana yang diberikan oleh pinjol tersebut. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongga Meltobing menyebut saat ini jumlah perusahaan fintech yang terdaftar di OJK ada 116 perusahaan dan jumlah pinjaman secara akumulatif sebesar 236,47 triliun rupiah dengan outstanding 24,21 triliun rupiah. Tongam juga menghimbau kepada masyarakat yang baru saja melakukan pinjaman online untuk bisa berhati-hati dan pastikan pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK. Selain itu, pinjamlah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta pahami terlebih dahulu mengenai resiko dan kewajiban meminjam pinjol tersebut. Baik, dan kembali kita akan berbincang dengan Pak Tongga Meltobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Pak, ini menarik, ada Satgas Penanganan Pinjol yang diinisiasi oleh kepolisian. Bagaimana Satgas Waspada Investasi melihat ini? Ada pro dan kontra, karena ada yang bilang tidak perlu nanti tumpang tindih, tapi ada juga yang bilang ini saling melengkapi. Ya, tentu ini kami sangat menyambut baik upaya-upaya Polri untuk mempercepat penanganan pemberantasan pinjol ilegal ini. Jadi Satgas Waspada Investasi tentu mempunyai tugas yang berbeda dari Satgas yang dibentuk Polri, di mana Satgas Waspada Investasi tidak mempunyai kewenangan di area penegakan hukum. Dan Satgas yang dibentuk Polri adalah dalam rangka mempercepat penanganan-penanganan dan mengkoordinasikan semua penanganan yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol ilegal ini. Jadi ini suatu terobosan yang bagus menurut kami dan kami sangat mendorong ya. Karena apa? Karena salah satu upaya kita untuk memberantas secara masif pinjaman online ilegal ini adalah dengan penguatan penegakan hukum untuk memberikan efek jerak pada pelakunya. Nah, saat ini dengan pembentukan Satgas yang dilakukan oleh Polri, ini tentu akan memperkuat penegakan hukum tersebut dan kami sangat mendukung. Baik, dengan kata lain ini akan saling melengkapi Pak ya, seperti itu, bahwa kita tahu juga ini akan dibentuk hingga tingkat Polres dan Polsek, sehingga masyarakat yang terkait pinjol ini dapat melakukan pelaporan secara tepat dan cepat seperti itu. Nah, Pak Tongam, kalau bicara mengenai Satgas Waspada Investasi sendiri, kita tahu di dalamnya kan sebenarnya sudah ada OJK, ada kepolisian, hingga kementerian dan lembaga yang lain terkait. Lalu apakah sebenarnya tidak perlu dibentuk lagi Satgas Penanganan Pinjol Ilegal, karena Satgas Waspada Investasi sendiri sudah punya komponen itu di dalam, tinggal dimaksimalkan saja seperti itu? Ya, kami sampaikan tadi bahwa Satgas Waspada Investasi ini adalah forum koordinasi yang tugasnya melakukan pencegahan dan penanganan terhadap investasi ilegal, pinjol ilegal, dan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam penghimpunan dana yang ilegal. Tidak merupakan penegakan hukum tentunya. Oleh karena itulah penegakan hukum ini dengan pembentukan Satgas yang dilakukan oleh Polri ini menjadi suatu kekuatan bagi kita yang baru, di mana Polri akan semakin fokus untuk melakukan penanganan pinjol ilegal ini. Karena ini sudah menjadi
isu nasional dan sangat merugikan masyarakat kita. Pak Tongam. Jadi di satu sisi di dalam Satgas Waspada Investasi ada Polri di sana yang secara bersama-sama dengan kami 12 kementerian lembaga di sana melakukan edukasi sosialisasi masyarakat dan kita koordinasi untuk memberikan informasi laporan kepada kepolisian yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas yang dibentuk di kepolisian tentunya. Baik, dengan kata lain bahwa sebenarnya permasalahan ini memang bukan sesuatu yang harus kita sikapi dengan bahwa ya fenomena gunung es, bahwa ada mungkin 1-2 kasus yang timbul di nasional, tapi sebenarnya banyak sekali ribuan kasus hal serupa yang kita takutkan ada di grassroots seperti itu ya Pak Tongam. Iya, kalau kita lihat permasalahan utama di pinjol ilegal ini adalah memang karena yang muncul itu adalah karena ketidakmampuan membayar utang kembali oleh para peminjam. Sebenarnya kuncinya di situ. Kenapa mereka tidak mampu? Karena memang mereka tidak mempunyai keuangan yang cukup atau di luar prediksi mereka bahwa pinjaman itu seharusnya bisa dibayar tapi tidak mendapatkan uang untuk membayar pinjaman. Dan juga masalah utama dari pinjol ilegal ini adalah masyarakat kita sangat diberatkan dengan suku bunga yang sangat tinggi, fee yang sangat tinggi. Bisa kita bayangkan contohnya ya, kita meminjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Bunganya bisa mencapai 3% per hari dan juga jangka waktunya hanya 7 hari. Bagaimana kita meminjam seperti itu? Oleh karena itu kami sampaikan hal-hal seperti ini memang menjadi pengalaman bagi kita masyarakat dengan beberapa contoh yang ada bahwa kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal ini adalah penipuan kepada masyarakat dan juga dengan teror intimidasi tersebut membuat masyarakat kita tertekan. Dan dari pengalaman ini menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa akses kepada pinjol ilegal ini merugikan. Baik, Pak Tongam, kalau bicara mengenai pelaku teror sendiri, kita tahu sangat sulit untuk masyarakat yang terdampak tadi atau korban untuk melaporkan dan kita tahu juga pelakunya juga licin sekali. Banyak kasus yang menguap seperti itu saja. Ada juga anggapan bahwa ini juga kaitannya harus ada kerjasama antara negara karena kita tahu juga banyak pelaku yang berbasis tidak di tanah air seperti itu. Ya, saat ini dari kepolisian sudah sangat kuat tentunya dan menyatakan perang terhadap pinjol ilegal ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan apabila masyarakat kita mengalami teror, intimidasi atau pelecehan atau penistaan pinjol ilegal ini. Jadi intinya adalah masyarakat kita berperan serta untuk melindungi dirinya dengan cara melaporkan kepada kepolisian. Baik, Pak, kalau kita juga bicara mengenai tips aman mungkin ya. Ini menarik. Bagaimana masyarakat kita agar dengan mudah, walaupun tadi mungkin literasi kita masih sangat minim. Apa ciri yang bisa kita lakukan untuk mengenali seperti itu? Mana yang ilegal, mana yang legal? Ya, hanya satu sebenarnya. Yang legal itu ya terdaftar dan berizin di OJK dan daftarnya sangat tersedia, bisa diakses di website ojk.go.id. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat apabila ingin meminjam, pastikan bahwa aplikasi pinjaman itu adalah merupakan aplikasi yang legal dan terdaftar di OJK. Karena apa? Karena aplikasi-aplikasi yang legal dan terdaftar di OJK itu ada peraturan perundang-undangan, ada pembinaan, ada pengawasan, ada penegakan kode etik di sana apabila mereka melakukan pelanggaran. Dan layanan pengaduan masyarakat juga bisa dilakukan dengan baik di sana. Dan tidak mungkin ada penyebaran data pribadi ya, karena ada larangan di sana. Dan juga teror intimidasi itu ya tidak ada. Hampir semua pelaku teror intimidasi itu dilakukan oleh para pelaku pinjol ilegal ini. Oleh karena itu apabila kita ingin memberantas pinjol ilegal, peran serta masyarakat untuk tidak akses ke pinjol ilegal merupakan kunci yang sangat utama juga. Baik, dan katakan bahwa kalau sudah tidak terdaftar di OJK itu sudah pasti ilegal dan juga iming-imingnya kadang juga tidak masuk akal ya Pak Tongam ya? Iya benar Pak. Dan bunganya juga yang juga kita lihat bagaimana bunganya bisa sangat fantastis. Di luar itu Pak Tongam, apa yang masyarakat bisa kenali lagi terkait pinjaman ilegal ini agar tadi kadang kita juga ya mungkin masih samar atau hal lain yang bisa kita lihat, aspek lain? Banyak aspek lain ya tentunya, terutama di dalam pinjaman online ilegal ini. Pinjaman online ilegal ini selalu meminta nasabah atau peminjam itu mengizinkan untuk mengakses semua data dan kontak di HP. Ini ciri utama mereka. Jadi ini ciri utama. Jadi masyarakat juga agar waspada apabila ada aplikasi yang meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP,
kami pastikan ilegal. Karena yang legal itu hanya diizinkan untuk mengakses 3 hal, yaitu kamera, lokasi, dan suara. Tidak ada storage atau phonebook yang bisa diakses di sana. Baik, jadi hal-hal tadi itu bisa menjadi ciri bagaimana kita membedakan ilegal dan juga legal. Dan yang menarik Pak Tongam, bahwa OJK walaupun kita tahu pro kontra ya pinjaman online ini, tapi ada angka yang fantastis di sini. OJK mencatat sebanyak 66,70 juta masyarakat telah menikmati dana yang diberikan oleh pinjol tersebut. Ini gambaran apa sih Pak sebenarnya? Apakah memang masyarakat kita tadi sangat belum bisa mengakses inklusi keuangan tadi, dan akhirnya tadi pinjaman online sebenarnya di awal fintech ini memang bagus, tapi karena ada celah akhirnya ya tadi sampai 70 juta orang yang telah menikmati dana pinjol ini. Ya, pinjaman online ini memang benar tujuannya adalah untuk menjembatani pendanaan masyarakat yang tidak bisa diakses dari sektor keuangan yang formal. Jadi tidak bankable, kemudian ke perusahaan pembiayaan juga tidak bisa, kemudian ke pergadaian mungkin barang yang dijaminan tidak ada, dan inilah suatu entitas yang memang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Kalau kita lihat ya, pendanaan yang dilakukan oleh fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK ini sangat membantu masyarakat. Ada 66,7 juta peminjam saat ini secara kumulatif, dengan dana yang disalurkan saat ini outstandingnya mencapai 26 triliun. Itu fakta. Fakta bahwa memang pinjaman online ini dibutuhkan masyarakat. Nah ini, jadi sementara yang menjadi masalah adalah pinjaman online ilegal. Nah, ini yang menjadi masalah tentunya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pinjaman, ya tentu harus akses ke pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK. Jangan sampai salah langkah. Baik, terima kasih Pak Tongam atas waktu dan juga insight-nya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.